kelas Sabtu. Kelompok cabai kelas Sabtu. Hei. Kok masih perang? Keselak. Terlalu semangat sepertinya. Terlalu semangat ya. Coba minum Melakukan dulu. pembukaan terlalu semangat. Ya, mungkin karena udah 4.0. 4.0. Ini Die Hard ya yang 4.0 itu ya. Makanya Bin, jangan terlalu cepat. Ya, Biasa saja. Yang Enjoy the moment. Enjoy the moment, benar. Gak usah pengen cepat apa gitu ya, benar. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah minum? Udah minum sedikit air ini, air hangat. Harus yang hangat-hangat sekarang. Nah, Kelompok Capir mudah-mudahan selalu juga menjaga kesehatan ya, karena ini kan memang ternyata suasana masih dinamis gitu ya. Kalau Indonesia ini juga kan ya, ada beberapa kasus juga ya berarti. Ada kasus. Ya, cuman masih cukup terkendali ya. Iya. Kita nggak mau ketinggalan kayaknya Indonesia tuh. Waduh. Jangan dong. Kayak gitu nggak apa-apa tertinggal. FOMO ya? FOMO. Yeah. Tapi mudah-mudahan sehat semua, barokah gitu. Gue tadi baru lihat soalnya ada meme di Instagram atau di ini ya, Twitter gitu. Terusnya ada Delta, Omikron, Politron, terus apa terus macam TV. Digitech Ninja ujungnya. Terus Digitech tuh buatan apa ya? Mereknya Digitech kan? PT Panggung Elektronik. Oh itu sih apa Politron. Oh, enggak, TV Digitech itu memang mereknya Digitech kan? Mereknya Digitech. Oh, tapi variannya Ninja. Jadi Digitech Ninja ya. Oh. Iya. Waktu itu masih zamannya Michael Dudikoff sama Cynthia Rothrock gitu. Filmnya tuh apa namanya? Film actionnya tuh? American Ninja. American Ninja. Oh. Cynthia Rothrock, ya Allah. Astagfirullah, itu zaman kapan ya? Zaman dulu. Zaman kalau nonton video bioskop itu masih dilihat dulu di koran gitu. Hari ini ada apa yang ini yang muncul. Sama kalau lihat acara TV di koran juga. Apa nih? Iya benar. Gitu. Masih ada ya TV-nya. Sekarang mungkin kalau ada ini korannya juga habis ya. Karena banyak ini kan channelnya, atau channel YouTube apa gitu. Dan dulu kita lebih sabar menanti ya. Nungguin seri minggu depannya lagi. Benar. Kalau sekarang kan biasanya satu seri udah langsung di drop, langsung satu season. Binging. Weekend kemarin ya binge watching season gitu. Nah, ini yang cukup menarik nih, fenomena ini yang cukup menarik ya. Gitu. Ini salah satu part yang kemarin gua baru nonton sebuah YouTube yang menceritakan mengenai fenomena yang sekarang mengenai speed dan apa konsekuensinya di baliknya. Tadi yang mungkin Iwan cerita zaman dulu sebenarnya dulu tuh memang beneran dulu ya, 20 tahun, 40 tahun ya, 80-an. 35 tahun lalu. Ya? 30 tahun lalu ya? 30 tahun lalu itu tahun 91. Ya, 92 ya. 92. Bayangin orang tua kita yang 80-an nganggap 30 tahun lalu itu adalah tahun 1950. Iya, gitu. Gila ya, udah jauh banget ya. Nah, mungkin ya kita udah cukup aware lah ya dari ini kan kayaknya udah cepet ya, maksudnya pastinya berasa gitu ya, cuman beda kan jadinya ya, the speed of activity kita juga keseharian ya, kayak misalnya nonton aja itu. Dulu tuh setiap jam 5:30 sore ada film kartun, Senin itu misalnya The Mask, Selasa itu Silverhawk misalnya gitu. Terus 3 tuh Fragile Rock. Jangan lupa He-Man Master of Universe. Nah, He-Man Master of the Universe gitu.
Itu ada gitu. Nah itu setiap sore gitu kita nunggu dulu setengah 6 sore nonton itu dah. Gua itu ya sampai pada saat itu belajar mengenai jam. Ya, belajar mengenai jam setengah 6 itu gue belajarnya gimana jam setengah 6 itu. Kan setengah 6 kan film mulai gitu. Sayangnya jam di rumah gue itu telat. Maksudnya udah geser gitu. Jadi jarum panjangnya itu di 8. Jadi gue belajar kalau jam setengah 6 itu, jarum panjangnya di 8. Ternyata itu salah ya, salah jamnya. Tapi nggak apa-apa. Nah itu merupakan salah satu part yang, ya itu tadi ya, berbeda antara speed dari kehidupan. Gitu kan, jadi kita sore misalnya nonton, terus malam misalnya seperti kayak gimana gitu ya. Kita kalau misalnya mau dapat berita nunggu besok pagi ketika koran muncul gitu ya. Sekarang kan koran udah enggak ya. Even Detik aja misalnya kayak film detik.com ya atau misalnya platform digital itu sering kalah kan sama Twitter misalnya. Oh, apa nih? Di Twitter udah ada gitu ya, atau misalnya di mana gitu. Udah muncul di sosial media atau misalnya di WhatsApp grup keluarga ya, itu udah muncul. Nah, jadi si speed itu jadi berbeda juga nih gitu. Nah, apa yang terjadi, banyak yang cepat juga ya, komunikasi jadi lebih cepat, belajar lebih cepat, kerja juga jadi lebih cepat. Nah, karena ada di YouTube kemarin tuh gue salah satu yang dia cermati itu adalah sebenarnya kan mungkin kita itu pengen membuat semua lebih cepat agar kita juga bisa melakukan hal lebih efektif, sehingga kita bisa juga punya waktu nih, ya kan? Mempercepat kan biar kita bisa lebih cepat sehingga selesainya lebih cepat sehingga kita bisa punya waktu untuk apa gitu. Tapi ternyata pertanyaannya terhadap ini, apakah manusia ini pada saat ini lebih punya banyak waktu ya untuk banyak hal, untuk hal-hal misalnya untuk kerja, untuk mungkin waktu yang lain. Nah, ini sesuatu yang menarik nih gitu, karena ternyata mungkin enggak juga gitu ya, mungkin lebih banyak yang bisa dikerjain atau apa, tapi apakah kita juga punya lebih banyak waktu atau apa, ternyata enggak gitu, karena mungkin ada satu part yang dimana kita jadinya memang lebih cepat, atau di satu part di mana bahwa si speed itu melahirkan speed anak-anak speed yang lain. Ini bukan speed Keanu Reeves ya, teman-teman. Dan Sandra Bullock. Bukan ya. Ya, tapi ini ada kecepatan yang dalam kehidupan ini. Jadi itu yang gua cukup merasa menarik nih, wah ini menarik juga ya bahwa si speed itu ada konsekuensinya. Dari sisi waktunya juga ya, jadi semakin cepat juga waktunya untuk manusia. Satu, dan yang kedua menarik kualitas. Gitu. Jadi ada kualitas yang ada kualitasnya ya. Mungkin sesuatu yang kita juga jadi akhirnya nggak apakah kita punya kualitas yang seitu gitu. Banyak. Jadi misalnya kalau komunikasi depth ya mungkin ya. Kayak misalnya dulu terima surat ya, misalnya terima surat dari teman misalnya, tuh punya sahabat pena misalnya ya. Bobo ya itu Sahabat pena bobo dari siapa gitu ya. Lu ketika dapet, lu lihat ininya, lu baca, itu tuh ada sort of experience dan depth yang didapat untuk dari si surat gitu. Ya, melihatnya, terus lu baca beberapa kali lah gitu ya. Nah, itu juga kayak beberapa tuh ya misalnya kayak gitu ya, itu part dari sisi komunikasi. Nah itu yang jadi menarik juga, mungkin apakah kualitas dari depth sesuatu, karena kemungkinan mungkin ilmu pengetahuan, I don't know, mungkin ilmu pengetahuan atau banyak hal sebenarnya si depth itu tetap perlu kayaknya ya di dalam perkembangannya kehidupan umat manusia ini. Gimana nih? Mungkin ada pandangan misalnya Iwan atau Raki ini yang punya pandangan terhadap mengenai speed non Keanu dan Sandra Bullock.
Padahal kirain mau bahas Keanu Reeves. Ya, tapi menarik sih ya, maksudnya intinya sih sebenarnya kalau gue lihat gini, ya ya apa pada saat kita berpikir lagi gitu ya, ininya manusia gitu, kita kan banyak inventing banyak hal ya manusia di beberapa waktu ini banyak menciptakan banyak hal untuk bisa membantu kehidupan manusia gitu ya. Jadi keinginan untuk bisa hidup lebih baik, hidup lebih berkualitas gitu ya. Itu selalu terjadi udah bawaannya manusia gitu ya. Udah fitrahnya manusia gitu mau menjadi lebih baik. Nah, mungkin kalau bicara asal muasalnya gitu ya, mungkin seperti itu ya, kayak manusia bikin mobil gitu kan, jadi yang tadinya dia punya kemampuan misalkan cuma 5 km 1 jam, 10 km 1 jam, dia jadi bisa menempuh jarak yang lebih lama dengan waktu yang sama gitu ya, sama-sama 1 jam tapi bisa 50 km, 60 km dan lain-lain. Dan berbagai invention lainnya. Nah, cuman memang dari manusia mau menciptakan sesuatu barang atau sesuatu alat bantu untuk bisa membuat dia bisa lebih cepat melakukan aktivitasnya. Tentunya yang namanya manusia juga tidak pernah puas gitu kan. Jadi kita juga selalu ingin menciptakan sesuatu lagi yang bisa lebih cepat daripada current condition gitu. Jadi ada bahkan satu teori ya gitu, kalau apalagi kayak yang kita cukup kasat mata kan kita ngelihat komputer ya. Ada satu teorinya Moore's Law, Morse gitu ya, hukumnya Morse gitu. Jadi dia bilang bahwa yang namanya chip itu double every 18 months gitu. Jadi sebenarnya poin gampangnya ya kalau mau disimplifikasi, kecepatannya komputer, chip itu menggambarkan betapa cepat si komputer bisa memproses sesuatu perintah gitu ya. Itu meningkat 2 kali lipat dalam waktu 18 bulan atau 2 tahun. Gitu. Nah, teori ini tuh di tahun 60-an bahkan. Oh, teori dipredik ini gitu ya? Iya, dari tahun 60-an. Jadi kebayang bahwa di beberapa artikel ya, apalagi yang paling kelihatan di kita tuh komputer karena lagi in gitu ya. Di beberapa artikel bahkan bilang bahwa kemampuannya komputer sekarang tuh udah 10 juta kali lebih cepat daripada kemampuannya manusia, kepalanya manusia, brainnya manusia. 10 Jadi juta memang ya. Jadi memang kita menciptakan gitu. Kita menciptakan dan memang kita ngedorong biar alat-alat bantu ini bisa lebih cepat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah kan pertanyaannya mungkin ya, kalau paradoksnya tadi Ibu juga bilang, ya manusia memang nggak secepat itu kok gitu. Tapi lo mempunyai alat bantu yang bisa jauh lebih cepat, kayak contoh mobil gitu kan, memang manusia nggak bisa secepat itu gitu dari satu tempat ke tempat lain. Tapi lo memang meng-create kendaraan untuk bisa lo lebih cepat gitu nyampe ke satu tempat gitu. Ya positif gitu pasti di banyak hal gitu ya. Kita bisa ya Ebin bisa ada di negara lain gitu ya dalam waktu yang cuma 1 hari ya, 2 minggu lalu masih di Jakarta, sekarang udah di negara lain gitu. Dan banyak hal lah gitu. Jadi positifnya itu juga banyak. Cuman kalau kita bicara si ini ya, apa namanya, paradoks waktu ini gitu, kalau gue lihat yang jadi masalah manusia itu manusia secara fitrahnya atau hitohnya memang dia tadi ya tidak pernah puas gitu ya. Nah yang jadi masalah, kecepatan ini terkadang sampai di titik di mana manusia itu melakukan hal-hal yang melebihi, bukan melebihi kemampuan, melebihi kenormalannya dia. Iya tadi dibilang ya, dengan telepon, dengan segala macam, dengan komputer kita bisa kerja lebih cepat, tapi instead of kita tadi punya waktu lebih banyak, kita mengisi ruang waktu itu dengan pekerjaan lain kan, gitu.
Karena manusia juga makhluk sosial sehingga dia berkompetisi satu sama lain gitu ya, ingin lebih baik dari orang lain dan lain-lain. Dan menyebabkan artinya apa gitu? Yang tadinya misalkan satu pekerjaan dengan kepala normal gitu kita kerjakan dalam 1 hari penuh, mungkin sekarang 1 hari penuh itu kita bisa mengerjakan 10 pekerjaan gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah cukup 10 pekerjaan itu? Ternyata nggak cukup. Sehingga dari 10 pekerjaan itu kita terus kerjakan lagi sampai 20 pekerjaan gitu ya. Sehingga kita punya waktu yang sangat penuh gitu. Nah, jadi sebenarnya gue juga suka sama konsep, kalau gue ini ya, lihat lagi, sekarang kan lagi banyak orang bicara mindfulness. Mindful gitu. Jadi lo melakukan sesuatu itu harus menginjak bumi gitu, harus jejak gitu. Lo harus sadar lo melakukan ini. Kayak tadi kita kerja ya, kita harus tahu, kita harus punya waktu yang memang ya, waktu sekian sampai sekian ini ya kerja gitu. Tapi ada waktu sekian sampai sekian yang enggak gitu, misalkan gitu ya. Atau tadi WhatsAppan gitu ya. Ya memang lo dulu kalau mau ketemu orang itu kan harus janjian ketemu, atau lo pakai telepon zaman dulu itu juga kan punya batasan-batasan. Sekarang lo bisa komunikasi sama 100 orang dalam 1 hari gitu, pakai WhatsApp. Nah, ya kita juga harus mindful gitu, kita harus ya batasin gitu. Kalau entah pakai waktu, entah pakai jumlah berapa banyak gitu atau segala macam, tapi kita harus tahu titik-titik di mana this is normal, this is terlalu berlebihan. Jadi manusia sekarang karena kita terlalu banyak yang bisa kita lakukan di genggaman tangan kita gitu ya, atau di kehidupan kita, sehingga kita jadinya nggak mindful. Dan yang tadi Ebin bilang ya, kualitas itu jadinya beda. Jadi orang mungkin sekarang nggak bicara quality in everything we do gitu ya, mungkin quantity in everything we do gitu bicara. Waduh. Banyak gitu, pokoknya lakukan banyak biar kelihatan, biar ini biar itu, bisa meraih banyak. Asal banyak. Jadi, ya. Asal banyak. Jadi mungkin itu ya paradoksnya. Jadi kalau di YouTube yang kita tonton itu juga gitu ya, di sebuah TED Talk ini, memang kan dia juga bilang bahwa sesuatu yang lo harusnya kerjakan dengan waktu yang cukup gitu ya. Dengan artinya apa sih dengan waktu yang cukup? Lo put your focus on that work gitu ya. Ya, dan ya itu yang nggak boleh, atau itu yang sebaiknya lo lakukan dengan sesuai dengan porsinya gitu. Gitu ya kalau menurut gue. Jadi gue nggak against kecepatan gitu ya, nggak against kemudahan dan segala macam, tapi menurut gue kita harus bisa mindful aja gitu intinya. Sama aja kayak sekarang ya, kayak ngomongin makanan deh. Gojek gitu ya, kita nge-Gojek, nge-Grab makanan. Wah dulu kan ya kalau mau beli makanan ya di depan rumah gitu ya, depan komplek tuh ada tukang bakso gitu, paling makan di sana. Atau sekali-sekali gitu jalan-jalan yuk ke keluar ya, Pizza Hut, ke KFC gitu. Tapi kan itu lo butuh effort, mungkin sebulan sekali. Enggak, lo mau setiap hari pesen KFC selama punya uang ya, kalau manis atau dikontrin. Itu tinggal buka aplikasi dan dia bisa datang gitu. Atau makanan enak, kalau lo mau gila bayar ongkirnya agak mahal juga lo bisa datang gitu, itu makanan ke rumah lo gitu. Jadi memang kalau kita nggak mindful, kita nggak mikirin kita hajar aja apa segala macam, tapi kita nggak mikirin misalkan kesehatan atau kenormalan atau wajar nggak sih misalnya lo setiap hari makan sate kambing gitu kan. Kayak gitu-gitu kan, ya lo akan ini. Jadi seperti tadi gue bilang, seperti Oma Irama bilang, ya yang ini aja lah ya, yang sesuatu yang berlebih-lebihan tuh pasti nggak baik lah. Nggak baik ya. Itu menarik, sih kalau menurut gue, Bin. Menarik ya. Jadi kayak dari lu, gue mengesense ada part bahwa mungkin sekarang itu jadi mungkin dulu kan effortnya tuh manusia tuh mungkin bagaimana untuk improve, innovate, terus gitu, banyak. A lot of the portion of the life itu untuk mengakselerasi perkembangan.
Nah sekarang perkembangannya berakselerasi banyak effort manusia itu untuk memanage si akselerasi ini gitu ya. Bukan mengurangi ya, tapi misalnya kayak kan sekarang screen time kan mulai di manage tuh. Ya, Lu nggak boleh terlalu digital, banyak loh digital tuh kan. Anak-anak digital hati-hati. well-being. Hati-hati ini katanya, jadi jangan sampai addicted. Itu udah ini kan udah dari kecepatan accessibility terhadap informasi aja kan kita perlu di ini. Bubble informasi kayak apa tuh yang disebutnya ya? Informasi yang kalau misalnya kita misalnya senangnya A itu akan diberikan informasi yang Ya, A aja terus kalau misalnya itu ya. Si information bubble apa gitu ya. Itu juga kan perlu kita manage. Lu nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang itu mungkin banyak itu ya gue dengar dari kalau misalnya dari lu effort to manage the speed ya dan accessibility itu jadi sesuatu yang menarik untuk banyak kita beresin gitu kan, kayak makanan ada di mana-mana gitu, tapi sekarang lu nggak bisa terlalu akses terhadap makanan, mungkin banyak lah gitu ya, tapi lu harus makan yang tetap yang sehat lah apa segala macam gitu. iya. Gimana Wan? Lu mungkin ada pandangan juga terhadap sebuah fenomena dalam society ini, Wan? Nggak bisa, Ini Iwan tuh nonton YouTube aja speednya bisa 2 kali, 3 kali. Gitu. Demi dia banyak dapat Banyak, ilmu. iya. baca aja pakai Blinkist itu ya, yang langsung. Oh iya. Aduh, tapi emang iya sih, makin sekarang yang gue rasain itu adalah pressure tuh makin tinggi sih untuk apapun itu ya. Sekarang tuh kan zamannya kayak hyper growth, terus kemudian ada istilah 10x, exponential growth segala macam gitu ya. Itu tuh kan kalau dulu mungkin kita ngelihat bahwa growth tuh bisa percentage by percentage cuma 10%, sekarang ekspektasi orang tuh kalau growth tuh sampai 10 kali, 100 kali lipat gitu ya. Yang sebetulnya kalau dipikir-pikir ya nggak normal sih untuk mencapai growth sebesar itu dalam waktu yang sangat cepat gitu. Pasti bakalan selalu ada implikasinya gitu ya. Kayak misalkan nih tubuh kita aja misalnya ini, gue waktu itu berencana buat nurunin berat badan dalam jangka cepat gitu. Misalkan 10 kilo per bulan gitu. Terus pas dibaca-baca ternyata tubuh kita nggak bisa mengakomodasi perubahan secepat itu, karena ada organ, kemudian kayak misalkan ada empedu kita yang biasanya memproduksi cairan empedu buat memproses lemak ataupun yang memproses lemak. Itu kalau misalnya kita turun terlalu cepat, dia rate-nya bakalan tetap sama, sedangkan tubuh kita mungkin udah nggak nge-produce lemak sebanyak itu, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah bisa menyebabkan lu ada batu empedu. Nah, maksudnya di sini gue pengen kayak memperbandingkan antara secara biologis kita memang nggak didesain untuk bisa berubah ataupun melakukan perubahan secepat itu sih. Iya. Cuman permasalahannya adalah pressures ataupun ekspektasi dari luar, ya dari lingkungan, dari kerjaan kita, dari keluarga segala macam pun selalu pengen semuanya itu serba cepat kan. Kalau kemarin gue kayak nonton di YouTube ataupun di TV, banyak banget Crazy Rich, Jakarta, Crazy Rich apalah kayak gitu. Semua orang pengen cepet kaya, semua orang pengen jadi ultra kaya secepat mungkin. Cuman untuk dapat lari ke situ caranya gimana sih gitu ya? Apakah mungkin semua orang bisa mencapai hal seperti itu gitu ya? Jadi yang gue rasakan adalah sebetulnya jadinya ekspektasi yang berlebihan atau keinginan kita yang berlebihan terhadap apa yang kita lihat di luar, yang mungkin akhirnya menjadi pressure sama diri kita sendiri dan membuat kita mungkin nggak bisa cope ataupun jadi stres sendiri akhirnya. Yang gue rasakan dalam 10 tahun terakhir, kadang-kadang gue ngerasa bahwa kalau tadi jadi berefleksi ya, apa sih yang 10 tahun terakhir dilakukan? Sebetulnya kayak ada kayak productivity trap sih, kayak setiap hari rumah kantor rumah gitu aja tiap hari, terus weekend ya paling istirahat, pulang main sedikit, tapi terus aja ritmenya kayak gitu terus.
Terus yang Ebin bilang tadi bahwa apakah kita living on the moment gitu, menikmati masa-masa itu, bisa iya bisa enggak gitu ya kadang-kadang, atau ya cuma sekedar melewatkan hari dengan rutinitas itu aja gitu. Betul. Walaupun mungkin secara produktivitas dari secara yang kita hasilkan ya emang tahun demi tahun semakin meningkat. Banyak, betul. Expertise, experience semakin meningkat, cuman kayak apakah itu membuat kita bahagia dan cukup? Itu bisa pertanyaannya bisa di challenge ya. Yang gue takutkan adalah saat ini semua orang merasakan pressure yang sama sih. Apalagi sekarang dengan sosial media yang udah semua orang pakai sosial media, kita bisa ngelihat orang lain seperti apa. Yang paling berbahaya itu adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa kita tahu sebetulnya orang lain tuh melewatin apa dan apa yang sebenarnya mereka tampilkan gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu kayak misalkan sebetulnya yang ditampilkan orang lain di sosial media itu seperti apa, tapi kita cuma pengen ngeliat bahwa gue kayaknya pengen kayak gitu deh. Yang mungkin kita beda startnya, kita beda caranya, hal-hal yang nggak bisa kita sama ratakan lah antara kita sama orang lain. Jadi ekspektasi yang mungkin semua orang pengen sama, pengen cepat kaya, pengen terkenal, pengen ya apalah, pengen sukses, banyak uang gitu ya. Cuman ya itu dia, tiap orang beda-beda. Bahayanya itu sih sebetulnya. Ya jadi sebetulnya kan sekarang lagi musim tuh mental health issues gitu ya. Ya jadi healing. healing semuanya pengen healing. Semuanya jadi wajar karena ya semua orang terdampak hal yang sama. Coba kalau kita balik ke pulang kampung gitu, semuanya kayak terasa lebih lambat kan ya, lebih slow. Betul. Tapi permasalahannya waktu kita pulang kampung ataupun ke tempat yang lebih tenang, kita kadang-kadang suka butuh adjustment juga kan. Kayak, aduh, ini slow banget ya. Slow banget, ini gue ngapain sini ya? Ini mesti ngapain ya? Gitu. Padahal sebetulnya mungkin karena kita terbiasa sibuk gitu ya. Yang entah sibuk itu bagus atau enggak, kadang-kadang gue suka melihat, ini gue sibuk kayak gini tuh bagus nggak ya sebenarnya? Gitu. Ya bagus sih. Bagus daripada nggak ngapa-ngapain ya. Daripada ngapa-ngapain. Daripada nganggur ya kan lumayan. Iya benar. Udah alhamdulillah ada pekerjaan ya. Iya gitu. Cuman apakah mesti sesibuk ini gitu ya? Kayak ya itu kadang-kadang hal yang harus kita evaluasi dan lihat lagi sih. Gitu. Benar. Itu juga jadi sesuatu yang gue banyak suka suka pikir juga ya. Jadi karena terutama banyak hal yang akhirnya gue lihat, oh ternyata nggak harus gini gitu. Ya, oh ternyata bukan nggak harus jungkir balik ya, cuman mungkin cara tuh ternyata tuh beda-beda juga gitu ya. Jadi untuk to achieve sesuatu gitu berbeda-beda. Terus kan apakah kita tuh selalu harus pakai ukuran yang itu gitu. Misalnya jadi malah gue sampai mikir kayak gini ya. Ini dalam konteks HR dan performance management nih. Kenapa kita harus selalu pakai KPI di dalam ini? Kenapa kita harus measure with numbers? Ya, performance management itu. Selalu kan kita, gimana nih caranya kita tuh bisa mengukur ini pakai angkanya tuh, kok diangkain gimana gitu. Lu pengen ngitung akselerasi perkembangan orang, kalau gimana nih? ROI investment development people itu gimana persennya? And we are so much want to menjawab si kuantifikasi itu gitu. Padahal mungkin bukan nggak, jangan dikuantifikasi mungkin ya gitu. Jadi kan we would like to have speed ya. Oke, kita harus cepat nih. Growth, kita harus growth misalnya gitu ya. Itu satu. Kalau cari dari cerita Iwan, kita spend so much time to accelerate,
Terus kita harus di ujungnya kita harus healing yang juga put a lot of effort gitu. Yeah. And we lost everything along the way. Bukan we lost everything, enggak ya. Maksudnya ini mah berlebihan ya. Cuman maksudnya we lost the moment along the way, gitu kan. Jadi akselerasinya kencang banget sampai kita tidak bisa itu. Yes, we reach. Tapi ketika we reach, we need to fix ourselves gitu. Itu juga jadi apa namanya? Ini juga di sebuah pertanyaan juga gitu. Maksudnya ini emang approach itu memang yang kayak gimana nih dengan approach ini gitu. Gue banyak beberapa kali gue tertarik. Ini ada satu aja, ada satu pepatah apa kalau kayak gitu ya. Dia cerita bahwa tumbuhan itu dia nggak rush dalam berkembang, dalam tumbuh ya. Jadi bunga, tapi dia selalu mencapai tujuannya. Gitu. Jadi misalnya bunga tuh akan selalu jadi mekar gitu, tapi nggak diburu-buru, nggak jadi besok udah tiba-tiba mekar, nggak gitu. Dia selalu capek, tapi ya dia ada waktunya aja untuk dia ini. Mungkin beda ya dengan manusia. Cuman karena tadi Iwan juga menyebutkan mengenai, jadi kita tuh mungkin udah ada gap yang bukan udah ada, yang mungkin gap terlalu gede antara our prehistoric body and biological capability dengan apa yang kita perlu achieve gitu ya. Karena banyak dari sisi pemikiran gitu ya. Yang nggak tahu ya mungkin dari sisi biological betul juga, tapi juga dari sisi pemikiran, rasa, dari sisi itunya kan juga sesuatu yang mungkin apakah kita tuh juga overlook gitu. Ya, jadi kita terlalu banyak. Apakah kita ya maksudnya ini jadi just a challenge on thinking aja ya gitu ya dalam itu ya. Apakah kita overlook sesuatu yang sebenarnya mungkin gift atau mungkin gift juga gitu ya, mungkin itu jadi karena kan ada beberapa yang harus ada beberapa lah yang misalnya kayak standar gitu. Oh iya, kenapa harus ada inilah mental health gitu. Kenapa penting sih emang sekarang gitu ya kan? Mungkin angkatan kita zaman dulu emang ada mental health gitu ya. Tapi mungkin emang lalu dia memang akselerasi pressure-nya juga beda gitu. Beda gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa oh ini kok cemen banget atau apa gitu juga. Karena kan beda, lu hidupnya juga beda, pressure-nya beda. Mungkin lu juga kalau lahir digitally native kayak sekarang, mungkin lu juga kleper kali sebagai seorang anak muda yang ini gitu. Ini jadi gue banyak itu sih kalau gue sih salah satu konteks yang pengen gue ini adalah apakah kita jadi si pergerakan yang super cepat ini itu perlu di fix atau diberesin juga gitu ya oleh kita kalau misalnya kita nge-manage dengan baik di ujungnya gitu, di mana kita harus hati-hati juga ya. Ini yang mungkin bukan terakhir, maksudnya gue dari gue yang sebelum nanti mungkin Raki sama Iwan ada pandangan lagi. Kayak ini gue nggak ingin menginikan gaya hidup auditor ya yang sangat terakselerasi ya. Cuman kadang-kadang kan kenapa? Enggak, maksudnya kadang-kadang kan perlu diakselerasi banyak sehingga misalnya kadang-kadang suka sakit gitu kan, seperti tifus atau apa gitu ya di dalam setelah beberapa tahun bekerja. Itu kan mungkin ada beberapa juga yang mungkin apakah mungkin kan berarti ada semacam lifestyle lah mungkin gitu kan yang perlu mungkin kurang olahraga jadinya atau makan nggak teratur gitu. Tidur secukupnya aja. Gitu. Ya cuman ini kan konteksnya itu ya pemikiran. Mungkin nggak tahu Iwan atau Raki ada Pak ini lagi nggak ya, refleksi lagi. Ini gue satu hal sih tadi ngomongin mental health ya. Jadi itu juga ada ya memang kondisinya sekarang kayak gitu ya kita ngadepin sama-sama lah gitu. Mungkin dulu kita nggak pernah ngadepin gitu ya. Sekarang tuh ada kondisi-kondisi di mana bos sorry gue off hari ini gara-gara gue ada mental health issue gitu. Itu kan seriusan Ki? Nggak common gitu ya. Ada di ini ya di apa dalam konteks dunia zaman sekarang tuh ada gitu.
Nah, tapi poinnya sih sebenarnya gini, satu hal juga ya yang perlu kita lihat bahwa yang namanya mental health itu bukan bukan muncul karena kondisi yang sekarang aja. Kalau kita lihat ke belakang, pressure-nya beda. Kalau sekarang kita bicara pressure-nya speed mungkin ya, gitu. Iya. Mungkin dulu kita bicara pressure-nya yang modelnya beda, either ngomongin attitude gitu ya. Dulu kita zaman-zaman kita awal-awal kerja gitu ya, mungkin belum terlalu banyak apa nih perangkat kerja kita secanggih sekarang. Cuman pressure itu juga tetap ada gitu. Dan bicara mental health sebenarnya nggak juga ujuk-ujuk jadi sekarang banyak masalah. Tapi gue ngerasanya bahwa awareness-nya orang yang semakin membaik itu satu. Kedua, memang ilmu mengenai psikologinya juga berkembang, gitu. Sehingga deteksi dan juga proses memperbaikinya juga jadi makin lebih baik lah sekarang, sehingga orang lebih aware dan lebih bisa ini. Gitu. Tapi memang pressure dari sisi load pekerjaan, kecepatan tadi ya yang mempengaruhi tingkat stres yang tinggi itu juga memang juga ada, gitu. Nah, kalau gue sih balik lagi ya. Kalau Ebin tadi ngomong di akhir kita harus bisa evaluasi dan segala macam. Kalau gue tuh sebenarnya malah pengen ngajak kita semua untuk berpikir di depan. Jadi before we do things gitu ya, sebelum kita lakukan, ya kita berpikir dulu sebenarnya apa sih yang mau kita capai dengan kita lakukan ini. Gitu. Gitu. Atau tadi ya refleksi itu is a very good thing ya, karena menurut gua bukan refleksi pijat tapi merefleksi diri gitu ya. Jadi itu bagus banget karena ini gue sharing sedikit aja. Gue tuh punya kebiasaan di setiap minggu gue pasti ada waktunya untuk gue refleksi. Gimana Ki? Kapan lu ngerjakan dan apa yang lu pikirkan? Biasanya hari Minggu. Hari Minggu tuh waktunya gue refleksi. Jadi gue karena gue tahu besok hari Senin gitu ya. Jadi karena besoknya hari Senin dan gue harus punya cukup tenaga untuk bisa sampai hari Jumat kan gitu ya. Punya cukup tenaga dan cukup semangat lah ya gitu bisa sampai hari Jumat. Maka di hari Minggu itu gue melihat apa yang gue lakukan di minggu kemarin, gue mengetahui atau mengidentifikasi apa sih yang kurang atau salah gue lakukan di kemarin, dan gue tahu di kepala gue apa yang akan gue lakukan dan hadapi di minggu depan. Gitu. Jadi gue terbiasa melakukan itu dari awal gue kerja. Gitu. Ya kadang-kadang kalau udah terlalu rumit gue tulis gitu ya. Kalau misalkan enggak, sebenarnya gue pasti ada momen di mana gue melakukan refleksi itu. Jadi ya gue ada momen-momen either pagi hari gitu ya, betul apa namanya. Gue pasti ada waktu gue sendiri di pagi hari gitu sampai setiap hari sebenarnya. Atau malam sebelum tidur gitu gue pasti apa namanya tadi ya minimal seminggu sekali tuh gue lakukan hal-hal yang kayak gitu. Nah itu menurut gue sih lumayan ngebantu karena pada saat lo sadar juga bahwa enggak nih lo terlalu lebay gitu ya misalkan apa sih terus kayak gitu apa sih yang lo cari dalam hidup gitu ya, itu penting suara-suara kayak gitu muncul suara-suara gitu tuh muncul oke, sadar lagi. Nah itu menurut gue ya itu ya apa namanya ya perlulah kita berteman sama diri kita sendiri ya kalau menurut gue ya. Sayang sama diri kita sendiri itu kan penting ya menurut gue ya. Itu kayaknya itu yang karena tadi kita hidup di dunia yang cepat dan penuh kompetisi seperti ini, hal-hal itu yang kadang kita lupa. Menarik juga ya ini reflektif dan jadi sebelum ini lo mikir dulu jadi bisa kelihatan ya karena mungkin juga itu karena saking cepatnya jadi nggak kerasa nggak kerasa nggak menyempatkan juga kalau misalnya lu kan misalnya menyempatkan gitu kan jadi ya udah gue lari jalan terus aja sesuai dengan karena gue tahu pada saat gue Senin sampai Jumat itu gue akan naruh kepala gitu. Gue di situ gitu ya gue udah nggak bisa tuh mikir yang
gue nggak mau nginget kemarin gue ngapain, nggak, gue hadapin hari ini, selesain hari ini, kan gitu ya. Pokoknya hadapin hari ini, selesain hari ini, gitu. Apa selalu gitu. Apa yang harus lo hadapin gitu. Jadi kecuali ada hal-hal besar di 2 hari lagi tuh, gue juga biasanya lumayan ini menguras tenaga gue karena gue pasti keganggu tuh arah gue mau ke sana tuh, arah gue mau ke sana tuh pasti ke bawah tuh dalam hari-hari sebelum. Tapi gue biasanya milah jadi seminggu. Jadi misalkan menarik juga nih. Gue pilah tuh kepala gue seminggu. Jadi misalkan ya, waktu itu gue ada apa, pokoknya gue harus ngomong di suatu event yang menurut gue nih, aduh gue jangan sampai salah ya gitu, ada gitunya kan ya, ada ketakutan itu. Nah gue tuh nggak mulai mikir dari sebulan lalu enggak, tapi mulai minggu malam gue baru tuh kepala gue ke sana gitu, kepala gue ke sana. Jadi nggak bertumpuk, bagus juga. Enggaknya gue minggu kemarin gue nggak Iya. Hanya semalam aja gitu ya. Iya, seminggu lah pergi aja. Ya. Gitu. Bener juga tuh, bagus sih, memecah stres, bagus tuh. Iya, dipecah-pecah sih menurut gue. Kalau bisa dipecah-pecah harian mungkin lebih bagus lagi ya. Jadi itu juga ada part ya, salah satu trik atau misalnya approach lah ya, gimana untuk memecahnya gitu ya. Jadi biar si ininya juga nggak akselerasi terus kan Pak. Jadi ketika gas lu ada rem dulu, terus mikir dulu apa gitu ya. Iya, ya kalau lo lakukan itu harian kan lebih bagus lagi ya, maksudnya atau setengah hari gitu, lo break itu lo ada space buat lo refleksi, buat lo lihat ini abis ini lo ngapain dan segala macam, itu bagus sih. Cuma gue sejauh ini sih baru bisa lakukan seminggu sekali. Nah itu juga menurut gue udah lumayan cukup. Udah lumayan ya. Ya dan gue ngerasa sih ya ada titik-titik di mana stres gitu ya, di mana lo buru cepat dan stres, tapi ya gue menikmati sih ya. Maksud gue masih dalam batas wajar menurut gue hidup gue sekarang. Nice. Menarik juga ya ini sebuah topik-topik mengenai reflektif dan approach middle age approach. Enggak ya, bukan apa namanya, pemikiran. Iwan ada tambahan lagi mungkin Wan yang pengen di ini burning ya nih mungkin. Kalau lagi refleksi saya sih biasanya shiatsu. Wah, bahaya. Swedish massage biasanya. Totok wajah tuh yang enak. Totok wajah. Tidur gue. Aduh. Oh iya. Iya. Oh, ya mungkin ini sih yang gue alamin terkait dengan refleksi yang secara total itu kadang-kadang dialami dulu sih tiap hari, karena gue kan tiap hari suka naik kereta. Iya, tiap hari itu naik kereta. Iya tuh momen banget. Kalau gue dulu waktu naik motor, Wan. Iya. Iya beda loh. Gue nyetir mobil sama naik motor tuh beda. Beda ya. Iya. Pikirannya beda ya muternya ya. Pikirannya beda muternya, benar gue juga. Kenapa? Enggak ngerti. Iya. Kena angin kali ya. Kena anginnya ya, bener. Kalau gue naik kereta tuh kan dari Bintaro tuh ke Kebayoran Baru atau Palmerah gitu ya. Dan itu pasti ngelewatin Tanah Kusir. Tiap kali ngelewatin kuburan itu gue kayak berpikir ya. Langsung kepikiran. Ini adalah final stop gue nanti. Ingat kematian ya, bagus juga. Ingat kematian. Iya. Tapi di satu sisi itu bisa jadi dua hal sih. Pertama adalah lu ngerasa harus mengakselerasi karena merasa ada yang kurang. Tapi di satu sisi pun lu harus kayak mengevaluasi apa yang gue lakukan sekarang itu udah bener atau enggak sih gitu ya. Dan sesuai dengan tujuan akhir yang mau gue capai enggak sih gitu. Tapi ya benar, kenapa kata suka dibilang bahwa kematian itu adalah guru terbaik ya, karena sebetulnya itu bakalan menjadi pengingat utama kayak nanti di akhir lu tuh mau seperti apa sih, dan akhirnya jadi kan kayak kita kayak mencoba mengevaluasi ulang lagi semuanya biar kita di ujungnya itu baik, apa sih yang mesti kita lakukan gitu. Ya balik lagi ke masalah speed, ya kadang-kadang nggak bisa disamaratakan juga sih bahwa apakah speed faster speed itu kecepatan yang sangat tinggi itu
buat semua orang itu buruk, nggak juga. Kadang-kadang kalau kita masih muda, ya semakin cepat semakin bagus kan ya. Dan dengan kita berlalunya umur ya, kita bakal semakin lebih ya decelerate gitu ya, lebih lambat. Karena gimana pun yang gue rasakan adalah di satu sisi banyak dari kita secara perekonomian gitu ya, orang-orang di Indonesia, di Jakarta, dimanapun itu, ya emang masih perlu mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi gitu. Kalau kita nggak punya tingkat perekonomian yang cepat, makin banyak orang-orang yang mungkin bahkan lebih banyak kesusahan gitu. Ya kayak contohnya Raki tadi, sekarang dengan adanya food delivery, ada Gojek, GoFood, Grab segala macam, kita bisa makan makanan yang jauh gitu ya. FOMO karena kita belum makanan sesuatu, buat kita mungkin itu kayak berlebihan, tapi mungkin buat orang yang mengerjakannya itu adalah sumber rezekinya mereka. Jadi gua rasa sih ya selalu ada dua, ya kayak pisau ya. Ada selalu ada dua sisi, baik dan buruknya, dan mungkin gimana caranya kita bisa ngekonten yang part buruknya aja sih gitu. Jadi kita selalu ada, ya mungkin memang itu ya paradoks, ada ini ya, di satu sisi seperti ini, satu sisi yang seperti lain. Dan bagaimana sebagai manusia ketika ingat mati itu bisa jadi ya udah ya, mungkin kita juga nggak harus bener nih. Satu lagi, wah banyak yang belum tercapai nih, mari lanjut. Cicilan belum nih. Kan jadi semangat lagi kan? Begitu ingat cicilan. Gue ingat waktu itu ngobrol sama Detia, iya Mang, kalau hidup tanpa cicilan tuh kurang menantang. Kurang tantangnya. Oke, kalau gitu menarik sekali ya, pandangan dan mungkin experience ya. Jadinya mungkin kelompok capir bisa kasih komen juga ada yang, karena tadi aja dari kita mungkin beda-beda nih. Raki ada part seminggu sekali reflektifnya, Iwan ada di kereta gitu ya. Itu menurut gua juga ada salah satu part di mana kita mungkin managing ourselves lah ya, biar seluruh akselerasi dan percepatannya ini tuh bisa tetap termanage dengan baik ya. Karena at the end of the day kita memang, kata Raki bilang tadi ya, kita juga harus to take care of ourselves juga. Bukan need juga ya, mungkin itu very important gitu ya, karena ya kita kan kita punya responsibility, kita mungkin pengen deliver something ya, kita perlu ensure ya kitanya juga dalam state yang baik gitu, baik secara pemikiran maupun kesehatan maupun apa-apa. Jadi kalau kelompok capir punya pemikiran juga ya, konteksnya mengenai ini, boleh silakan share di komen ya, atau enggak kontak kita langsung aja di komen bisa juga, biar kita bisa berdiskusi dan memberikan sebuah pemikiran, dan mudah-mudahan ini bisa men-trigger pemikiran dari kelompok capir semua, dan juga jadi sebuah insight untuk reflektif di akhir minggu. Oke? Sampai ketemu lagi di kelas 1 yang selalu menarik, pasti menarik. Bye. Thank you.